Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran SKI? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran SKI, mari kita berdoa dalam hati masing-masing, membaca surat Al-Fatihah, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberikan keadaan yang kembali normal, pandemi cepat berlalu, sehingga kita bisa berjumpa lagi, belajar bersama di sekolah, bertemu teman, bertemu Bapak Ibu guru semuanya. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pada bab 5 tentang Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk anak kelas 4 ICP, 4 Smart Tahfidz, dan kelas 4 unggulan. Oke, mari kita belajar bersama. Cek kita. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra memiliki arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik sampai ke Sidratul Muntaha, dilakukan di malam hari. Saya tambahi di malam hari ya. Isra Mi'raj berasal dari dua kata ya, yang dari awal tadi sudah saya sampaikan. Latar belakang Isra Mi'raj. Sebelum Pak Azza menyampaikan latar belakang, Pak Azza juga mengingat-ingat pelajaran pada bab 4 yang sudah saya sampaikan. Oke, anak-anak ada pertanyaan. Masih ingat dengan Ummul Husn? Ayo, masih ingat enggak? Ya, Ummul Husn itu adalah, benar sekali, adalah tahun kesedihan. Jadi dalam umat Islam ada yang namanya Ummul Husn itu, di mana pada saat itu Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib dan yang begitu menyayangi dan melindungi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Kemudian istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah itu meninggal juga. Sehingga dalam kurun waktu 4 hari Nabi Muhammad ditinggal oleh orang yang dicintainya, orang yang selalu melindungi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Sungguh itu keadaan yang sangat sedih. Oleh karena itu disebut Ummul Husn. Melihat kejadian seperti ini, para kafir Quraisy merasa ini waktu yang tepat untuk memusuhi, untuk mencemooh, untuk menghina Nabi Muhammad. Dalam keadaan sedih, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad disiksa. Akhirnya melihat keamanan kota Mekah sudah tidak aman lagi bagi Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Taif. Dan kamu masih ingatkah bagaimana perlakuan warga Taif kepada Nabi Muhammad SAW? Ayo, masih ingat enggak kira-kira? Iya.
Tepat sekali jawabanmu. Warga Taif begitu keras dan kejam dalam mengusir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berangkat ke Taif ditemani seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Beliau berangkat berdua menuju kota Taif. Dan sampai di sana, mendekati kota Taif dan masuk kota Taif, ya, Nabi Muhammad ditolak oleh warga Taif dengan cara dilempari batu, sampai Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah itu terluka parah karena lemparan batu. Warga Taif menolak Nabi Muhammad karena sudah mendapatkan hasutan dari orang kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Sampai-sampai Nabi Muhammad memutuskan, kita kembali ke kota Mekah saja. Sampai perjalanan, kemudian Nabi Muhammad sempat beristirahat di sebuah perkebunan, yaitu miliknya Utbah dan Saibah. Utbah dan Saibah itu seorang yang mendukung kafir Quraisy untuk memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi pada hari itu saat melihat Nabi Muhammad terluka parah beserta Zaid bin Harisah, tiba-tiba Utbah dan Saibah itu merasa kasihan. Coba kita bayangkan, musuh pun sampai kasihan kepada Nabi Muhammad. Kita bisa membayangkan, berarti pada saat itu memang Nabi Muhammad benar-benar keadaannya sangat parah beserta Zaid bin Harisah. Akhirnya ditolonglah oleh seorang hamba sahaya dari Utbah dan Saibah itu yang bernama Adas. Akhirnya Adas memberikan pertolongan, kemudian mendengar bacaan bismillah dan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya hamba sahaya yang bernama Adas itu masuk Islam. Akhirnya sudah, Nabi Muhammad dirasa keadaannya sudah membaik. Akhirnya Nabi Muhammad beserta Zaid bin Harisah kembali ke kota Mekah. Dan sampai kota Mekah, Nabi Muhammad pun tidak langsung diterima oleh warga Mekah. Akhirnya ada seorang yang bernama Mut'im bin Adi yang menjamin Rasulullah untuk kembali ke kota Mekah. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad ke kota Mekah beserta Zaid bin Harisah setelah perjalanan dari Taif. Dalam keadaan seperti itu, ditinggal pamannya meninggal, ditinggal istrinya meninggal, hijrah juga diusir. Akhirnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril melakukan kegiatan yang namanya Isra Mi'raj, yang bertujuan untuk menghibur hati Nabi Muhammad dikala kesedihan saat itu. Dihibur. Perjalanan Isra Mi'raj anak-anak itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, yang ini Pak Azza akan menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada malam hari itu Nabi Muhammad berada di Hatim dekat Ka'bah, dan datanglah malaikat Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dengan Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Jadi Nabi Muhammad itu dadanya dibelah oleh malaikat Jibril dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkanlah keimanan, hikmah yang disiapkan dalam wadah yang terbuat dari emas. Anak-anak,
kita sebagai umat Islam wajib mengimani atau mempercayai tentang adanya Isra Mi'raj. Ini menandakan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad selama perjalanan itu menaiki buraq dengan ditemani atau didampingi malaikat Jibril menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad selama perjalanannya pun melewati beberapa tempat, yakni Madinah, kemudian melewati Madian, Tursina dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat. Baik, terima kasih. Itu yang dapat disampaikan Pak Azza pada hari ini, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk perjalanan dan hikmah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha akan disampaikan Pak Azza di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.